Selanjutnya akan ada gue star. Gue star dari mana nih Pak Azmi nih? Dari mana ya? Oke, teman-teman semua, langsung saja kita sambut bersama Ustadz AA. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Kepada Ustadz Aam dipersilahkan. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Pak Am, izin duduk aja ya. Biar nggak pegal. Baik. Apa kabar semuanya? Senang hari ini? Senang hari ini? Coba Pak Am cek dulu yel-yelnya ya. Maulid Nabi. Bersama Al-Quran di dunia, bersama Rasulullah di surga. Coba sekarang kalau Pak Am bilang bersama Al-Quran, teman-teman bilang siap. Nah, ya, bisa? Coba bersama Al-Quran. Nah, kurang kompak. Bersama Al-Quran. Sebelah kiri Pak Am bersama Al-Quran. Oke, depan Pak Am bersama Al-Quran. Sebelah kanan Pak Am bersama Al-Quran. Oke, luar biasa, ya. Nah, sekarang kalau Pak Am bilang bersama Rasulullah di surga. Nah, kira-kira jawabnya apa? Amin, ya, amin. Bersama Rasulullah di surga, teman-teman jawab mau. Ya. Siapa yang mau bersama Rasulullah di surga? Nah, ya, nanti sambil angkat tangannya mau, ya. Oke, dicek lagi siap. Bersama Al-Quran. Nah, suaranya bersama Al-Quran. Bersama Rasul di surga. Iya, bersama Rasul di surga. Masya Allah, ya. Nah, mudah-mudahan kita ya semuanya bisa nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin, amin, ya. Tadi kita sudah mendengarkan kultum atau ceramah dari kakak kelas kita ya, bagus sekali tadi ceramahnya. Ada yang masih ingat tentang apa ceramahnya? Ada yang masih ingat tadi tentang apa? Ayo, ya. Tadi disebutkan salah satu bentuk cinta kita terhadap Rasulullah itu apa? Hah? Mana nih angkat tangannya? Bersolawat, Masya Allah, ya. Bersolawat. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa salah satu bentuk ya cinta kita ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan banyak bersolawat, ya, dengan banyak bersolawat, Insya Allah. Nah, teman-teman, ya, kali ini nanti Pak, nanti kita akan kedatangan tamu, ya, tamu spesial. Ya, ini tamu ini sengaja kita hadirkan. Ya, sengaja kita hadirkan buat memotivasi teman-teman. Ya, beliau ini salah seorang ya muhibbus salawat atau pecinta salawat. Ya, bahkan saking cintanya dia punya grup khusus. Grup khusus ya, grup khusus salawat.
itu ya sudah keliling Jakarta. Ya, dari ujung barat Jakarta sampai ujung timur Jakarta itu pernah dikunjungi. Ya, nah, kira-kira siapa? Ada yang tahu tamunya? Kalau Pak Walid mah guru kita dong. Ya, sementara dulu ya. Nanti kita sambil menunggu tamu spesial kita bersiap-siap. Ya, Pak Am akan sedikit ya memberikan pembuka ya sebagai agenda kita di siang hari ini. Ya. Tadi disebutkan bahwa salah satu bentuk kita cinta kepada Rasul itu adalah dengan memperbanyak bersolawat, ya, dengan memperbanyak bersolawat. Tadi juga disebutkan bahwa malaikat di langit, ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga bersolawat kepada Nabi kita. Di dalam hadis dikatakan, man sholla alayya salatan sallallahu biha alaihi asron, ya, ashron. Siapa, kata Rasulullah, ya, kata Nabi kita, siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, ya, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak berapa kali? Ada yang tahu? 100. Wah, ada yang 10. Mana itu siapa? 10. Oh, dari sana ya. 10. Ya, asyran. Sallallahu biha alaihi asyran. Ya, siapa, kata Rasul, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali nih, teman-teman baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali saja Allah bersolawat kepadanya itu berapa kali? 10 kali. Masya Allah. Ya, jadi Allah doakan dia, Allah beri kebaikan dia sebanyak 10 kali. Ya, luar biasa. Itu sekali saja, teman-teman. Ya, makanya nanti kita akan ngobrol dengan pecinta selawat kita itu. Ya, kira-kira apa saja nih, ya, keutamaan dari selawat itu sendiri. Dan yang lebih menariknya nanti teman-teman, ya, nanti teman-teman akan belajar ya beberapa selawat. Nah, ya, akan belajar beberapa selawat. Ada yang pernah mendengar namanya selawat tibil qulub? Ada yang pernah dengar namanya selawat tibil qulub? Ya, atau selawat Jibril? Jangan digoyang-goyang. Atau salawat Awas asgil. tajam loh ini apanya. Ada? Ujung-ujungnya tajam. Tajam loh itu, hati-hati. Ada salawat asgil nanti namanya, ya. Insya Allah nanti kita akan belajar. Ya, baik. Ya, tanpa memperpanjang waktu, ya, kita panggilkan tamu spesial kita, ya, sebagai guest teacher hari ini, ya, sebagai teman pembicara kita, ya, di pagi hari ini, yang nanti kita akan ngobrol banyak tentang salawat. Ya, kepada tamu spesial kita, Pak Am undang untuk hadir di atas panggung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana, San? Ya, Masya Allah. Ahlan. Kita duduk atau berdiri, San? Enaknya gimana? Duduk aja ya. Ini sudah disediain kursi soalnya. Karena kita 2 jam tadi ya? 2 jam. Masya Allah. Ini, Baik. iya. Ini teman-teman, ya, luar biasa. Kelihatan nggak? Teman-teman terlihat nggak? Terlihat nggak ini? Asal segede gitu gak kelihatan. Terlihat nggak tulisan bajunya? Perutnya kelihatan. Apa coba yang di depan tulisan bajunya apa bacanya? Oh, ya.
Muhammad. Muhammad. Ustaz Muhammad Rubai. Ya, baik. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat juga, ini mungkin berkat sholawat Ustaz ya. Masya Allah. Habis tampil di mana tadi malam? Alhamdulillah tadi malam ada di Jakarta Barat, di Joglo Ustaz. Masya Ya, Allah. di Joglo itu ada Masjid Kuba. Masjid Kuba seperti yang di sana Ustaz ya. Oh iya, ada yang pernah dengar Masjid Kuba di Joglo? Masjid Kuba? Oh pernah, ya, ada pernah ke sana. Oh mana sebelah sana? Iya. Oh, Masya Allah. Nah, ini ya, Ustaz Rubai semalam habis tampil di masjid sana, ya, di Kuba sana di Joglo. Hari ini dibawa tidak timnya Ustaz? Hari ini timnya istirahat dulu karena nanti malam kita juga ada Ustaz. Oh, Nanti malam kita ada di sini Fatmawati. iya, Ya. Fatmawati. Iya. Ini Ustaz Rubai sejak kapan ini suka itu dengan apa salawat itu? Sebetulnya kalau suka sudah dari dulu Ustaz ya, sudah dari masa kanak-kanak, masa sekolah dasar sudah mulai suka bersolawat, tapi secara untuk mengembangkan minat, bakat dan lain-lain itu mungkin ya sekitar 7 atau 8 tahun belakangan ini Ustaz. Ya. Ini ya, oh Masya Allah. Jadi teman-teman ya, Ustaz Rubai itu sudah suka sholawat dari sejak sekolah dasar ya, mungkin dari sejak nih seperti teman-teman nih ya, yang sudah suka bersolawat dari sekarang. Mudah-mudahan nanti seperti Ustaz Rubai bisa punya grup khusus sholawat. Amin. Amin. Iya, amin. Ya. Oh ya Ustaz, mungkin nanti bisa teman-teman nanti diajarin ya mungkin Iya. beberapa Iya Ustaz. Nah. beberapa salawat gitu ya yang bisa. Boleh nggak Ustaz ini kita supaya mengkondisikan teman-teman kita sholawat tibil gulub dulu. Ya. Ya. Selawat tibil gulub itu diantara maknanya adalah untuk menyembuhkan penyakit hati. Masya Allah. Ya. Ada penyakit hati, ada mungkin anggota badan kita yang kurang sehat. Kurang sehat gitu Insya ya. Allah Oh, insya dengan barokah sholat tibil gulub, Insya Allah Allah akan Allah menurunkan kesembuhan. Masya Gitu. Allah. Boleh ya Ustaz ya? Iya, Kita boleh. bareng-bareng ya. Baik Oke. teman-teman nih. Ya. Baik, sebelumnya kita tepuk tangan untuk kita semua yang meriah. Oke. Baik, terima kasih. Nanti kita akan sama-sama bersolawat ya. Kayak dicek. Nanti teman-teman bersolawat, mudah-mudahan tadi Ustaz Am sudah menyampaikan, sekali kita bersolawat, insya Allah Rasulullah akan membalas mendoakan kita 10 kali. Nah, ini diantara untung kita atau manfaat kita bersolawat. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk bersama-sama, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, lebih semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Gitu Ustaz ya. Jadi nikmatnya kita bersolawat. Ini kayaknya sudah langsung hafal nih. Sudah hafal teman-teman ya? Sudah? Alhamdulillah. Karena sudah familiar Ustaz ya. Mungkin mendengar dari apa kanan kiri musolanya atau dari di rumahnya juga apa muter-muter di YouTube juga sudah banyak gitu. Alhamdulillah Ustaz. Jadi tadi keutamaannya apa itu Ustaz? Salawat tibil qulub Ya. itu. Tibil qulub artinya apa? Untuk betul. Di antaranya adalah penyakit-penyakit yang jasadiah, yang penyakit yang contohnya ada sakit hati. Siapa yang pernah sakit hati? Nah, Ya Allah Gusti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya Ustaz. waduh ini sudah pernah patah hati nih kayaknya. Sakit hati Ustaz, bukan patah hati. Patah hati, sakit hati. Ya sakit hati ya. Sakit hati mungkin pernah apa mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik, akhirnya hatinya merasa resah. Oke, baik. Hatinya gelisah ya, gelisah. Gelisah dan lain-lain ya. Mungkin nggak bisa istirahat gitu ya. Mau menghafal susah gitu ya. Oh iya. Konsentrasi gitu. Boleh loh ya. Ketika mau menghafal akhirnya diselingi dengan bersolawat tibil qulub untuk menyembuhkan hatinya. Bukan hatinya. Hatinya supaya tidak lagi gelisah dan lain-lain ya. Tibil qulub betul ya. Tibil qulubi wadawaiha wa afiyah, menyehatkan badan Ustaz. Wa afiyatil abdan. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat itu badan kita diberikan kesehatan dan lain seterusnya Ustaz ya. Jadi teman-teman, kalau Ustadz akan memberikan ini ya Ustadz ya, apa namanya, motivasi. Kenapa sih kita itu bergembira? Kenapa sih kita itu bergembira? Karena adanya kelahiran Nabi Muhammad contohnya. Nah, di antara jawaban yang paling ringan itu adalah karena dengan hadirnya, dengan lahirnya Rasulullah itu adalah nikmat yang paling agung Ustaz. Masya Allah. Iya. Kok bisa nikmat yang paling agung? Nah, ada apa? Komunikasi atau obrolan antara Nabi Daud alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Daud bertanya pada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, apa sih kenikmatan yang paling kecil di matamu ya Rabb?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Yang paling kecil nikmat yang saya berikan kepada hambaku, pada para makhlukku adalah udara." Masya Allah. Udara itu yang bagi kita adalah yang paling penting ya. Penting ya. Kalau tanpa udara berarti kita tanpa oksigen Ustaz. Oksigen gimana kita? Ya pastinya kita tidak bisa hidup. Tidak bisa Ya. itu ya. Kata Allah itu adalah nikmat yang paling kecil. Masya Allah. Padahal itu Bagi kalau kita, di rumah sakit satu tabung itu berapa Ustaz harganya tuh? itu Oksigen. 1 juta lebih. 1 juta lebih ya. Masya Allah. Itu bisa dipakai cuma berapa jam Ustaz? Cuma berapa jam saja itu. Itu bagi Allah kecil. Terus Nabi Dawud bertanya lagi, "Ya Rob, kenikmatan yang besar terus apa kalau seperti itu?" Allah menjawab, "Kenikmatan yang paling besar adalah diciptakannya, dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu saja. Iya, Biasa ternyata nikmat yang paling besar itu kelahiran kelahirannya baginda Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga di awal ya MC kita ya Ustadz Azmi tadi ya menjelaskan teman-temannya, siapa yang masih ingat tadi ya bahwasannya ada namanya itu Abu Lahab. Nah, kenal, siapa yang kenal Abu Lahab? Oh, Kenal, banyak yang kenal ini. Kenalan di mana? atau tetanggaan? Ada yang tetangganya? Kenalan di mana itu? Ya. Ya, itu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu ya pamannya ya. Salah satu pamannya dari Rasulullah. Betul. Nah, jadi ketika Rasulullah itu Nabi Muhammad itu belum lahir, ya. Tadi Abu Lahab itu minta sama budaknya, ya, budaknya atau pembantunya itu, nanti kalau ya, keponakanku lahir, ya, beritahu aku, kabarin aku. Ya. Nah, pas kelahirannya itu, pas lahir, nah kemudian diberitahu sama pembantunya itu, ya, sama khadimahnya, sama budaknya itu. Wahai tuanku, ya, keponakanmu sudah lahir. Ya, terus ditanya, laki-laki apa perempuan? Ya, karena dulu, ya, sebelum Islam itu datang, kalau yang lahir perempuan itu gimana? Ya, kalau lahirnya bayi perempuan itu dianggapnya wah itu ya tidak berharga bayinya. Ya, jadi dianggapnya aib, makanya langsung dikubur hidup-hidup. Ya, dikubur hidup-hidup kalau yang lahir itu perempuan. Jadi ditanya dulu, ya, perempuan apa laki-laki bayinya? Nah, ketika dikasih tahu laki-laki tuanku, langsung senang sekali Abu Lahab. Senang sekali sampai saking senangnya, mulai saat ini aku bebaskan engkau. Jadi kamu ya tidak lagi menjadi budakku mulai saat ini. Kamu bebas menjadi manusia yang bebas katanya. Nah, budaknya ini dibebaskan ya, jadi pembantu. Nah, gara-gara ini teman-teman, ya, ini kan nanti Abu Lahab ini walaupun pamannya Nabi, tapi dia menjadi salah satu yang menentang ya dakwahnya Nabi kita. Jadi ya tidak mau beriman sama Rasulullah, ya tidak mau ikut bersama-sama. Ya, tapi karena dia bergembira saat lahirnya, ya nanti di akhirat itu setiap hari Senin pas kelahirannya itu azabnya ini diringankan, dikurangi, ya. Di azabnya Abu Lahab ini dikurangi karena dia senang, ya, bergembira dengan kelahirannya Rasulullah. Iya. Masya Allah. Apalagi kita Ustaz ya. Iya. Apalagi kita. Kalau kita sedang mempelajari kisah-kisah Rasulullah, kita mengenang, kita mempelajari, kita mengingat cerita-cerita baginda Rasulullah SAW, itu tidak ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Kita malah semakin penasaran. Sampai Ustaz, saking rahmatan lil alamin. Oh, Rasulullah kan punya apa? Punya prestis atau punya ini ya, rahmatan lil alamin. Apa artinya teman-teman? Rahmatan lil alamin sudah tahu? Ya. Menjadi rahmat, ya, rahmat untuk seluruh alam. Nah, jadi bukan hanya untuk orang Arab gitu saja. betul, tidak ada cuma orang Arab yang atau keturunan Arab, enggak. Orang Jawa pun ya akan mendapatkan rahmatnya. Ada orang Madura juga akan mendapatkan rahmatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pernah ada suatu cerita Ustaz. Nih, teman-teman nih, pernah ada suatu ketika ada orang Baduy. Baduy, tahu Baduy? Orang di sana itu orang yang apa ya, mungkin mohon maaf, dia tidak bisa apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, hanya tahu satu kata. Satu kata itu adalah ya Karim. Ya Karim. Nah, orang Baduy ini setiap harinya mau makan doanya ya Karim. Mau masuk kamar mandi doanya ya Karim. Mau tidur ya Karim. Bangun tidur
ya Karim, semuanya itu ya Karim. Sampai sholat pun juga ya Karim, ya Karim, pokoknya ya Karim terus. Suatu saat orang Badui ini sedang menjalankan tawaf, Ustaz. Berkeliling Ka'bah. Berkeliling Ka'bah orang ini karena bisanya cuma ya Karim, ya sudah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Muterin Ka'bah ini, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Para sahabat mendengar dan melihat, Ustaz. Itu ngapain orang ya Karim terus dari tadi? Akhirnya sahabat nyamperin Rasulullah, datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada ajaran baru ini Rasulullah. Ada ajaran baru yang sudah masuk ke Ka'bah. Nah, Rasulullah penasaran. Ajaran baru apa? Ya sudah, saya pengen melihat. Nah, sampai ke dalam lingkungan Ka'bah itu, Rasulullah benar melihat ada orang Badui itu yang gede, gagah, agak kegelap-gelapan gitu. Rasulullah akhirnya penasaran. Rasulullah buntutin dari belakang. Saking mendengarnya, saking asiknya, Rasulullah ngikutin. Orang Badui, ya Karim, ya Karim. Rasulullah ngikutin, ya Karim, ya Karim. Orang Baduinya mendengar, kok ada suara ya Karim lagi, ya Karim, ya Karim. Akhirnya orang Badui ini tengok ke belakang. Ada orang ngikutin saya, ya Karim, ya Karim terus. Akhirnya tengok ke belakang, Rasulullah langsung dipegang, langsung di lehernya langsung ini sama tangannya dibekap gitu kali ya. Iya, orang Badui ini merasa marah. Saya diledek, dianggap melecehkan gitu. melecehkan. Meledek. Padahal ya Karim itu kata dalam hatinya orang Badui itu, ya Karim adalah lafal atau kata yang sangat mulia. Kok ada orang yang menirukan? Wah, ini meledek ini. Akhirnya Rasulullah langsung disikap ya, disekap. Mau dibanting Rasulullah. Karena apa? Akhirnya orang Badui bilang, kalau tidak karena ketampanan kamu akan saya banting. Orang Baduinya lebih besar dari Rasulullah, lebih serem karena tadi kegelap-gelapan. Nah, akhirnya orang Baduinya melanjutkan lagi, ya Karim, ya Karim, ya. Rasulullah membuntutinya terus kan. Nah, setelah itu orang Badui nanya, wahai Fulan, kamu kenapa buntutin saya dan ngikutin saya ya Karim, ya Karim? Terus akhirnya apa? Orang ini bercerita, saya kesini tawaf dan mau bertemu dengan Rasulku, dengan Rasulullah, utusannya Allah. Loh, kamu ini siapa? Kata Rasulullah, saya ini orang Badui, orang dari sana, ujung sana, pedalaman Arab sana. Terus, kamu tahu gak siapa Rasulmu? Saya tahu, Rasulku adalah Muhammad. Terus, kamu tahu gak siapa Muhammad itu? Saya kesini mau mencari yang namanya Muhammad. Rasulullah nangis kan? Rasulullah saat itu nangis. Orang Baduinya semakin galak lagi. Ya, cemen, itu doang nangis. Rasulullah apa? Hatinya merasa Terenyuh mungkin. Terenyuh, iya. Ya Allah, ini kan umatku yang kesini nyari saya. Umatku ternyata hanya bisa yang Karim, ya Allah. Rasulullah nangis. Setelah Rasulullah nangis, orang ini, kenapa kamu nangis? Aku ini adalah Muhammad. Hah? Muhammad? Kaget orang Badui ini. Orang Badui ini langsung nangis juga. Nangis meluk Rasulullah. Nangis Rasulullah. Nah, akhirnya apa nak? Malaikat Jibril diutus oleh Allah. Hei Jibril, kamu samperin Muhammad. Walaupun orang Badui itu berpelukan sama Muhammad, aku tetap akan menghitung amal-amal dan dosanya orang Badui tersebut. Datanglah malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, dapat salam dari Allah. Allah bilang kalau orang Badui ini
nantinya masih tetap dihitung amal baiknya, amal buruknya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan ke orang Badui. Orang Badui tidak ada rasa takutnya. Gitu bilangnya Allah sama saya. Kata orang Badui ke Rasulullah, tidak apa-apa wahai Rasulullah, saya akan tantang Allah. Wah, Rasulullah tambah kaget. Malaikat Jibril juga, loh ini gimana urusannya? Allah malah ditantang. Kata orang Badui, kalau Allah mau ngitung dosa saya, Allah mau menghitung kesalahan saya akan tantang. Mana buktinya keagungan Allah? Mana buktinya keagungan maghfirah Allah? Kalau dosa saya segini aja mau dihitung. Akhirnya Rasulullah, orang Badui ternyata pintar juga ya. Pintar juga punya alasan, punya argumen untuk apa? Menyelamatkan dirinya, Ustaz. Nah, akhirnya Rasulullah bilang kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, ini umatku, umat yang cinta kepada saya. Tolong nanti di surga orang ini akan bersama-sama dengan saya. Baik ya Rasulullah. Akhirnya Malaikat Jibril sowan menghadap kepada Allah, bilang kepada Allah. Akhirnya Allah bersan lagi kepada Malaikat Jibril dan menyampaikan, ya Rasulullah, Allah nanti akan memperbolehkan atau mengizinkan karena Badui ini adalah cinta kepadamu, maka insya Allah nanti Allah mengizinkan orang Badui ini akan bersamamu wahai Rasulullah, bersamamu di surga nanti. Allahu Akbar, luar biasa. Itu orang Badui Ustaz ya, hanya ya karim Ustaz. Beda dengan kita Ustaz, beda dengan ini para murid kita Ustaz ya. Mereka bersolawat timbul gulub saja sudah hafal dan lain sebagainya. Ustaz, makanya ada riwayat juga ya, Rasulullah itu nanti di surga itu punya telaga ya Ustaz ya. Betul ya. Punya telaga. Ya kalau di kita mungkin telaga itu apa? Danau gitu ya mungkin. Ya jadi nanti Rasulullah itu menunggu kita di sana di telaganya. Ya, menunggu umatnya di telaganya. Ya nanti yang datang itu nanti dipersilahkan untuk minum di telaganya Rasulullah SAW tersebut. Sekali minum itu selamanya tidak akan pernah merasa kehausan. Masya Allah. Kalau kita di sini ya minum es Sini. teh satu aja, satu gelas saja. satu gelas masih kurang ya. Nah, es teh sama mie ayam. Wah, masih kurang. Masya Allah. Iya, luar biasa. Ustaz. Baik, Ustaz, berikutnya kita selawat dulu Ustaz. Iya. Selain tibil kulub, yang lain Ustaz. Yang ada bisa tak? dibaca Saya dikasih bersama. kode 35 menit Ustaz. Wah ini masih lama. Hah? Masih lama ya, 1 jam. Masih lama? 5 menit apa masih lama ini ya? Masih lama ya? Masih. Oke. Kita lanjut apa Ustaz? Ya, Ustaz. Mungkin Jadi gini, teman-teman semuanya, kita mengenang atau kita mendekati, mempelajari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dijelaskan di dalam kitab Al-Barzanjina. Nanti teman-teman bisa mempelajari, bisa browsing ya. Ada kitab Al-Barzanji, nanti di situ dijelaskan untuk memuliakan atau mengenang kelahiran baginda Rasulullah. Nah, di dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan kita selayaknya berdiri ketika mensyairkan, kita melakukan atau kita membaca sholawat. Nah, ada yang namanya saat mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu kita berdiri, kita bersama-sama bersolawat, dan solawat itu di dalamnya juga banyak doa-doanya. Nah, seperti itu Ustaz ya. Mahalul qiyam ya. Ya, mahalul qiyam. Terus sambil kita menunggu, kita akan diiringi oleh alat musik rebana tadi. Nanti kita sambil menunggu ya. Dari belakang silakan, ada Pak Ahmad, ada Pak Khalil, dan ada Pak siapa lagi, nanti kita akan menaburnya. Tapi sebelum itu sambil menunggunya kita akan sholawat Jibril ya.
sholawat Jibril yang teman-teman sudah pernah mendengarnya ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boybandnya 4 orang. Kita ada lagi? Oke, baik. Untuk menghormati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, Ayo Khalil. Saya Khalil, Pak Khalil. Mana sedang ditunggu di panggung. Oke. Ustaz Khalil dipersilakan. ya, yuk, cukup. Untuk menghormati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita akan bersolawat dengan mahalul qiyam. Kita akan berdiri. Yuk, silakan berdiri bersama-sama. Berdiri ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور، مثل مثلك ما رأينا، قد يا وجه السرور. الله يا نبي عليك، يا رسول عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا
salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya jahaka ya sa'ad marhaban ya karimal walidaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban dan Husaini marhamuka safil mubarak marhaban marhaban birduna yauman nusyuri Allah marhaban 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 nural aini marhaban 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 jadal Husaini Allah marhaban marhaban سحلت بالسورة إلا إليك والغمام قد أضلت والمال صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك العود يا بكي وتدر بين يديك واستجابت يا حبيبي عندك ضابي النفور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاجعل مستمعنا يا الله الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Ya, teman-teman boleh duduk kembali. Ini tempat duduk. Jangan biarin Ica duduk. Jangan biarin Ica duduk. Jangan biarin Ica duduk. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan duduk kembali teman-teman ya. Masih mau lanjut? Oke, coba. Bersama Al-Quran. Mana suaranya? Bersama Al-Quran. Siap, Bersama Al-Quran. siap, Bersama Rasul di surga. mau. Oke, baik. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Tadi sudah banyak salawat yang kita hafalkan ya, kita lantunkan. Ya, tadi ada salawat Tibil Qulub, ada salawat Jibril ya. Yang terakhir tadi kita juga sudah belajar Mahalul Qiyam ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Mungkin sebagai penutup, apa pesan-pesannya Ustaz sebelum kita akhiri? Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi kita wajibkan saja diri kita untuk setiap hari bersolawat.
selain bersolawat di waktu sholat, jadi kita juga sholawat. Contohnya kita mau belajar kita sholawat, mau tidur kita sholawat. Siapa tahu kita ditakdirkan oleh Allah bermimpi bertemu Rasulullah. Oke, Mudah-mudahan ya, ya kita semua ya Allah takdirkan nanti ya sebelum nanti berjumpa bersama Rasulullah bersama-sama di surga ya diizinkan bermimpi, mungkin ya bisa bertemu walaupun dalam mimpi. Masya Allah, itu harapan keinginan semua manusia ya, ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Baik teman-teman ya, karena masih banyak agenda berikutnya menanti, untuk sesi ini kita akhiri bersama. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Ya, kami ya Pak Am dan Sadul Bai undur diri, mohon maaf. Insyaallah sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.